Salam sejahtera bagi kita semua, Yahoo. Perkenalkan, nama saya Fideli Daily SPD, mahasiswa PPG tertentu tahap 4 tahun 2025 dari Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Jumat 28 November 2025, saya melaksanakan UKIN di SD Negeri nomor 078500 Balehili, Setelu Banua. Mata pelajaran IPAS dengan topik seperti apakah budaya daerahku di kelas 5 SD. Penasaran dengan pembelajaran yang saya lakukan? Ayo ikuti saya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Pak. Iya, silakan ke depan. Dalam nama Yesus kita akan berdoa dan mengucapkan haleluya. Amin. Amin. Salam. Nama Tuhan. Untuk mengecek kehadiran kita, mari kita presentasi. Marta Christine Aneke Daily, Hadir Pak. semuanya hadir kan? Mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan maju ke depan, siapa yang bisa memimpin kita lagu nasional. Saya Pak. Ya, silakan maju ke depan. Silakan berdiri. Garuda Pancasila tiga ya. Garuda Pancasila akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Viva bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan ke belakang. Nah, baik, untuk lebih semangat, mari kita teguh semangat ya. Teguh semangat. Nah, sekarang kita masuk pada apersepsi. Apersepsi ini adalah berupa pertanyaan. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang budaya? Saya Pak, Ya, silakan Agus. seperti alat musik tradisional. Ya, alat musik tradisional itu benar. Siapa lagi? Saya Pak, Ya, silakan. baju adat. Baju adat itu adalah salah satu warisan budaya. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa melalui diskusi dan bisa melalui kegiatan presentasi. Melalui diskusi, peserta didik mampu mengenal warisan budaya dan mampu mengetahui sejarah, dan untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini dengan tepat. Dan melalui kegiatan presentasi ini, peserta didik
dapat menceritakan warisan budaya daerah setempat dengan benar. Nah, karena kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita, maka ada gambar yang Bapak buat. Jadi gambar ini adalah saya panggil nanti anak kami untuk maju ke depan untuk membacanya. Jadi siapa nih yang bisa maju ke depan? Saya. Ya, silakan. Masing-masing ada bagiannya. Yang pertama siapa? Ya. Sekali candi ini, ya, masyarakat Magelang beruntung memiliki candi yang sangat terkenal ini. Sepertinya kita harus tahu tentang warisan budaya daerah kita sendiri. Daerah asalku punya warisan budaya yang terkenal juga. Tidak, ya? Ya, karena kita sudah membacanya, silakan ke belakang. Candi apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Candi Borobudur. Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini adalah salah satu warisan budaya nasional yang terletak di suatu wilayah, di salah satu wilayah Magelang, khususnya masyarakat Magelang. Nah, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu 7,81 juta kilometer kuadrat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah tersebut dihuni 1.340 suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi dengan lengkap keragaman budaya. Jadi dari penjelasan di atas, maka pernahkah kalian melihat peta? Pernah. Ya, peta apa yang kalian ketahui? Peta Indonesia. Nah, peta Indonesia. Nah, peta Indonesia ini adalah sangat luas. Jadi coba perhatikan, ada di bagian manakah tempat tinggal kalian sekarang? Pulau Nias. Pulau Nias. Pulau Nias ini besar atau tidak? Besar. Maka di Pulau Nias ini banyak yang dinamakan dengan suku-suku adat. Jadi, apakah nama daerah kita? Nias Nias Barat. Nias Barat memiliki beberapa kecamatan. Jadi, berasal dari suku manakah penduduknya? Suku Nias. Suku Nias. Nah, dan apakah kalian suka atau sudah mengetahui keunikan dan keistimewaan yang dimiliki daerah kalian? Sudah. Nah, apa saja keunikan yang dimiliki daerah Pulau Nias? Satu, alat musik. Alat musik. Dua, baju adat. Baju adat. Tiga, rumah adat. Rumah adat. Empat, tarian daerah. Tarian daerah. Itu adalah semuanya warisan budaya, khususnya daerah Pulau Nias. Jadi penjelasan di atas dari tadi, maka jenis warisan budaya ada dua jenis, yaitu jenis warisan budaya benda dan jenis warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda, siapa yang tahu? Pak. Ya, silakan. Warisan budaya adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan raba. Contohnya rumah adat, pakaian adat, makanan khas daerah
budaya, senjata tradisional, alat musik tradisional. Nah, itu adalah warisan budaya yang bisa diraba, dilihat. Nah, kemudian warisan budaya tak benda. Siapa yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan Mufi. Warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya, lagu daerah, tarian, kebiasaan, bahasa, dan adat istiadat. Nah, ini adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, hanya kita bisa melihat dan mendengar. Misalnya lagu daerah itu tidak bisa kita raba, hanya kita bisa melihat dan mendengar. Dari semua penjelasan di atas, maka Bapak sudah membuat bentuk soal dan membentuk kelompok. Anak-anak, saya akan membagikan nanti 3 kelompok untuk presentasi. Jadi sekarang kita LKPD ya. Jadi LKPD ini adalah mencari tahu salah satu warisan budaya yang ada di daerah Nias setiap kelompok. Jadi setiap kelompok mencari tahu bagaimana apa saja warisan budaya yang ada di daerah tersebut. Akan berdiskusi kelompok. Nah, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kita akan membagikan silakan bentuk kelompok, silakan maju ke depan untuk membentuk kelompok berdiskusi. Nah, anak-anak silakan dikerjakan apa saja warisan budaya yang kita lihat atau yang warisan budaya yang ada di wilayah tersebut. Silakan berdiskusi. Nah, bagaimana kelompok ini? Apakah sudah ditemukan warisan budaya yang Anda ketahui? Sudah.
Misalnya apa saja yang bisa Anda ketahui Tentang batu. kelompok batu. Nah, sudah siap? Sudah. Nah, kelompok ini sudah siap? Sudah. Nah, warisan budaya apa saja kah yang Anda ketahui? Tari moyo. Tari moyo. Nah, kelompok ini sudah selesai? Sudah. Sudah. Apa saja warisan budaya yang Anda ketahui? Rumah adat. Rumah adat. Baik. Nah, karena sudah selesai dikerjakan, maka untuk mempresentasikan kita tampilkan masing-masing kelompok. Ya, kembali ke tempat semula. Sudah siap? Sudah. Baik, anak-anak, kalau sudah siap dikerjakan, maka kita tampilkan untuk presentasi ke depan. Kelompok A untuk mempresentasikan ke depan. Silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok A. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama saya Dia. Nama saya Novi. Nama saya An. Nama saya Ferdin. Nama saya Efraim. Ya, silakan. Warisan budaya yang kami temukan adalah rumah adat. Rumah adat pada zamannya adalah tempat berlindung masyarakat yang dibuat kokoh dari kayu dan daun umbian yang memiliki ciri khas karena bentuk rumah adat tersebut dan memiliki keunikan karena alat dan bahan yang digunakan untuk membangun rumah adat. Nah, Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. baik, tepuk tangan. Hasil diskusi kelompok A, mereka menemukan rumah adat. Jadi sangat baik mereka untuk mempresentasikannya. Ya, silakan ke belakang. Kemudian kelompok B mempresentasikan ke depan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok B. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fani. Nama saya Hani. Nama saya Aneki. Nama saya Fanya. Nama saya Fifi. Ya, silakan. Warisan budaya yang kami temukan adalah tari moyo. Tari moyo adalah tarian khas oleh masyarakat Nias yang bisa digunakan untuk menyambut para tamu yang terhormat dan juga digunakan untuk menunjukkan tarian khas daerah. Di acara pesta pernikahan dengan menggunakan baju adat khas Nias dan memakai alat musik seperti gendang, keroncong, dan lain-lainnya. Demikian diskusi kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Hasil diskusi mereka adalah yang mereka temukan adalah tari moyo, dan tari moyo ini adalah sangat bagus untuk dipresentasikan. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan. Nah, sekarang kelompok C mempresentasikan warisan budaya yang mereka temukan. Silakan lagi ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok C. Kami
mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya adalah Agus, nama saya Mei, nama saya Febe, nama saya Desri. Warisan budaya yang kami temukan adalah Ombo Batu. Ombo Batu adalah ciri khas daerah Nias yang pada zamannya dilakukan oleh para pemuda Nias sebagai bentuk kedewasaan. Ombo Batu dilompati oleh pemuda Nias setinggi 2 meter dan sampai saat ini masih dipertahankan oleh suku Nias dan sering digunakan sebagai pertunjukan untuk setiap acara kebudayaan. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Nah, mereka menemukan warisan budaya adalah Ombo Batu. Ombo Batu ini adalah sangat diperlukan di Kepulauan Nias, khususnya di Nias Selatan ada yang menjadi Ombo Batu. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, silakan kembali ke tempat. Nah, tadi sudah melakukan presentasi, jadi sekarang Bapak menjelaskan hasil presentasi kalian ya. Ya, Pak. Yang pertama dari kelompok A, warisan budaya yang mereka temukan adalah rumah adat. Rumah adat ini adalah sangat banyak digemari atau disukai oleh orang pada zaman dulu, khususnya para kakek dan nenek moyang kita. Jadi mereka membuat ini khusus daerah mereka yang mereka huni pada saat itu. Jadi mereka adalah sangat kreatif untuk membuat, dan mereka bergotong royong rame-rame untuk membuat rumah adat tersebut. Ada juga di kelompok B, warisan budaya yang mereka temukan adalah tari moyo. Tari moyo ini adalah sangat digemari oleh atau disukai oleh para kaum ibu-ibu atau para wanita pada saat itu. Adalah mereka melakukan untuk menyambut para tamu terhormat yang datang dari luar. Atau tari moyo ini juga bisa dilakukan pada saat ada pesta, baik pesta pernikahan, pesta adat istiadat. Jadi para ibu-ibu atau para perempuan pada saat itu adalah mereka melakukan tari moyo di hadapan para tamu terhormat, sehingga sampai saat ini mereka mewariskan kepada kita atau kepada seluruh masyarakat di Pulau Nias ini untuk melakukan tari moyo yang diwariskan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Kemudian Ombo Batu. Ombo Batu ini adalah pernah kalian melihat Ombo Batu? Pernah. Di mana? Di Nias Selatan. Berapa meter tingginya Ombo Batu? 2 meter. 2 meter. Nah, Ombo Batu ini adalah warisan budaya khususnya daerah Kabupaten Nias Selatan. Jadi kalau ada acara-acara, mereka membuat atau melakukan yang namanya Ombo Batu. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, anak kami sudah mempresentasikan, dan itu adalah sangat-sangat bagus untuk melakukan presentasi di depan kelas untuk menampilkan kehebatannya. Semua anak kami sangat-sangat hebat
untuk berpresentasi. Pelajaran kita pada hari ini adalah warisan budaya, maka kita simpulkan bahwa warisan budaya adalah aset tak ternilai dan cerminan jati diri bangsa Indonesia yang beragam. Jadi warisan budaya terdiri dari dua jenis, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Jadi siapa yang tahu tadi warisan budaya benda? Siapa yang tahu? Saya. Iya, silakan. Seperti rumah adat. Rumah adat. Apalagi? Iya, silakan. Seperti baju adat. Baju adat. Itu adalah semuanya warisan budaya. Siapa yang tahu warisan budaya tak benda tadi? Saya. Iya, silakan. Seperti lagu daerah. Lagu daerah. Siapa lagi? Saya. Iya. Adat istiadat. Adat istiadat. Adat istiadat. Ada lagi bahasa. Itu adalah warisan tak benda. Apalagi Kebiasaan. kebiasaan. Itu adalah warisan budaya tak benda. Ini adalah ada soal evaluasi dan kita akan mengerjakan karena kita sudah menjelaskan dari tadi bahwa ada budaya benda dan ada budaya tak benda. Nah, Bapak akan membagikan lembaran tugas untuk dikerjakan saat ini. Sekarang kita akan mengerjakan soal-soal yang sudah kita jelaskan dari tadi ya. Saya berikan waktu 5 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai. Selesai Pak. Sudah selesai Pak. Selesai Pak. Selesai. Nah, kelompok A satu orang yang mengumpulkan dari sini. Kelompok B satu orang yang mengumpulkan, dan kelompok C satu orang yang mengumpulkan. Nah, sekarang kita masuk pada refleksi. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Kegiatan mana yang paling kalian senang? Diskusi. Diskusi. Ini adalah sangat-sangat bagus. Anak-anak kami sudah presentasi dan bekerja kelompok adalah sangat bagus dan sukses. Terima kasih. Tepuk tangan. Karena pelajaran kita pada saat ini sudah selesai, maka kita siap-siap untuk pulang. Dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya Pak. Ya, silakan maju ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ucap syukur haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa Tuhan. Ya, karena berdoa sudah selesai, maka ketua kelas menyiapkan kita untuk pulang.